Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Nur Saida Maulida, Santi Rahmawati, Yuyun Kofidatul Hikmah, dan Ratna. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Keterampilan Komunikasi Konseling. Materi pertama yaitu keterampilan attending. Keterampilan attending ini penting untuk ada dalam komunikasi konseling. Keterampilan attending ini merupakan perhatian yang diberikan konselor kepada konselinya, yaitu seperti penyambutan awal saat dilakukannya konseling. Attending ini digunakan untuk membuat konseli ini merasa nyaman, merasa dihargai, disambut. Dalam keterampilan attending ini terdapat komponen-komponen. Yang pertama itu ada kontak mata, yang kedua ada bahasa badan, dan yang ketiga ada bahasa lisan. Kontak mata ini yaitu dengan memberikan kontak mata yang baik kepada konselinya, seperti melihat konseli, mengarahkan matanya tertuju kepada konseli agar konseli ini merasa nyaman, merasa diperhatikan, dan merasa dianggap. Terus bahasa tubuh ini seperti komunikasi nonverbalnya konseli. Komunikasi nonverbalnya ini seperti bagaimana saat konseli ini baru datang. Contohnya kayak konseli baru masuk pintu, konselor ini sudah menyambutnya dengan bahasa badan seperti berdiri, terus menyapa, salam, lalu dia mengarahkan untuk duduk, tersenyum, ekspresi wajah, itu termasuk ke dalam bahasa badan. Sedangkan yang bahasa lisan ini keterampilan konseli dalam berbicara kepada keterampilan konselor ketika berbicara kepada konselinya. Bahasa lisan ini digunakan dalam attending itu seperti penyambutan awal kalau konseli ini baru masuk, kayak hai, selamat pagi, assalamualaikum, atau bagaimana kabarmu, pertanyaan-pertanyaan yang menyambut, lalu kamu terlihat segar hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat konseli ini merasa nyaman, diajak berbicara konselinya ini. Lalu yang kedua ada teknik attending. Teknik attending ini teknik komunikasi nonverbal dalam attending. Jadi teknik-tekniknya itu menggunakan gerakan, ekspresi wajah, seperti tadi, menggunakan gerakan tangan, tersenyum, posisi tubuh yang menghadap konseli, lalu seperti tatapan mata yang memperhatikan konseli, ekspresi wajah yang disesuaikan dengan kondisi konseli saat itu. Lalu ada sentuhan itu juga perlu dilakukan apalagi saat konseli merasa sedih, seperti tepukan di pundak, usapan. Namun juga jangan yang berlebihan yang membuat konseli takutnya nanti jadi risih. Lalu yang manfaat dari komunikasi attendingnya apa sih? Untuk mendapatkan rasa aman. Suasana aman, rasa aman, nyaman. Dengan adanya attending ini maka konselor membangun perasaan aman kepada konselinya. Seperti dia memperlihatkan bahwa konselor ini memperhatikan konseli loh, konselor ini menjaga konselor ini mengajak konseli berbicara, menganggap konseli ini ada, menghargai konseli. Lalu yang kedua itu memberikan keyakinan. Dengan adanya attending ini akan memberikan keyakinan atau menumbuhkan keyakinan pada diri konseli. Dengan adanya attending ini konseli bisa merasa, yakin nih untuk berbicara, yakin nih karena konselornya baik, konselornya ramah, konselornya menerimanya dengan baik, hangat, lalu meningkatkan harga diri konseli. Jadi dengan adanya attending ini dapat meningkatkan harga diri konseli, seperti konseli merasa dihargai. Bagaimana konseli diperlakukan itu, konseli merasa nyaman, aman, dihargai, serta konseli ini merasa yakin. Jadi keterampilan attending ini ada sebagai awal dari keterampilan komunikasi lainnya. Ketika keterampilan attending ini berhasil, maka komunikasi selanjutnya seperti memberikan pertanyaan, memberikan respon itu juga akan berhasil.
Jadi keterampilan ATD ini merupakan keterampilan awal, kesan pertama yang diberikan konselor kepada konselinya. Dari yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini harus ada dan penting dalam proses konseling. Keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada konseli. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan konselor ini harus yang sesuai, baik, tidak menyudutkan, tidak mengintimidasi, tidak menyinggung, serta tidak terlalu banyak. Karena khawatir apabila terlalu banyak itu malah membuat konseli ini hanya menceritakan atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh konselor. Walaupun memang tujuan dari keterampilan bertanya adalah untuk mengeksplorasi atau menggali permasalahan yang dialami konseli. Namun di sini yang berperan itu bukan hanya konselor. Konseli juga berperan penting dalam proses ini. Jadi berikan kesempatan konseli untuk bebas bercerita, bebas menjawab, serta tidak dipotong pertanyaannya atau konseli ini tidak disudutkan dan tidak diintimidasi juga. Nah, tujuan lainnya dalam keterampilan bertanya adalah agar konseli ini merasa lebih terbuka dan tidak menutup diri. Jadi dengan adanya pertanyaan ini merupakan pancingan yang diberikan konselor agar konselinya ini bisa terbuka menceritakan dirinya, tidak menutup diri, serta ia lebih bebas dan nyaman dalam bercerita. Lalu yang kedua adalah untuk membantu konseli agar lebih spesifik dan lebih konkret. Jadi dengan adanya keterampilan bertanya ini akan membantu konseli agar dapat memahami permasalahannya juga agar lebih spesifik, lebih konkret lagi. Lalu yang ketiga adalah untuk membantu konselor agar mendapat pemahaman tentang situasi dan kondisi konseli. Jadi dengan adanya pertanyaan yang diberikan konseli ini akan membantu konselor sendiri untuk mendapatkan pemahaman tentang gimana sih kondisi konseli ini, gimana sih situasi diri konseli ini. Jadi agar lebih paham tentang konseli ini seperti apa. Lalu yaitu adalah pertanyaan ini ada pertanyaan yang tertutup dan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang tertutup ini merupakan pertanyaan yang diberikan jawabannya itu singkat saja, tidak panjang, hanya beberapa kata seperti ya, tidak, ada, sendiri, sudah, dan sebagainya. Contoh dari pertanyaan tertutup ini seperti apakah kamu sudah makan? Kamu kesini sendiri kah tadi? Kamu kesini naik motor kah? Kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu lebih detail, lebih panjang, dan lebih lengkap. Contoh pertanyaan terbuka ini adalah seperti bagaimana perasaanmu saat kejadian itu, lalu coba tolong ceritakan apa yang kamu alami dan sebagainya. Jadi dalam keterampilan bertanya ini konselor itu harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, yang tidak menyinggung tadi ya, agar konselinya ini merasa nyaman, merasa dihargai, merasa dihargain. Terus pertanyaan yang diberikan itu jangan yang mengintimidasi atau menyudutkan, karena kita juga jangan terlalu banyak memberikan pertanyaan kepada konseli, karena kita tugasnya di sini adalah konselor untuk membantu konseli mengetahui permasalahannya, namun bukan untuk menginterogasinya dia. Materi selanjutnya yaitu mengenai keterampilan berempati. Nah, pada keterampilan ini Cormier pada tahun 1985 mendefinisikan empati itu merupakan sebuah bentuk kemampuan untuk memahami orang lain sesuai dengan sudut pandang yang digunakan oleh orang lain itu. Dalam konseling ini, empati berarti kemampuan konselor untuk memasuki dunia pribadi konseli, sehingga konselor dapat
tidak hanya memperjelas perasaan yang diperlihatkan oleh konseli, namun juga konselor dapat melihat atau bahkan menemukan perasaan yang tidak disadari oleh konseli ini. Kemudian empati ini, keterampilan empati ini memiliki tujuan diantaranya yaitu tujuan yang menurut Cormier pada tahun 1985 terdapat 3. Pertama yaitu untuk mengembangkan hubungan atau rapport, kemudian memperoleh informasi, kemudian yang ketiga yaitu mendorong eksplorasi diri. Nah, sehingga untuk konselor dapat mengkomunikasikan empati dengan benar, maka konselor harus dapat mencapai 3 tujuan ini. Pada tujuan yang pertama dan kedua ini saling berkaitan, yaitu yang pertama ketika bentuk hubungan antara konselor dan konseli ini baik, maka konseli dapat terbuka, dia serta jujur dan memiliki kepercayaan yang membuat konselor ini akhirnya dapat mengembangkan sikap percaya dan terbukanya kepada konselor. Nah, ketika dia terbuka dan percaya diri, konselor dapat mencapai tujuan keduanya, yaitu memperoleh informasi. Karena setelah terbuka dan jujur tadi, konseli dapat mengeluarkan atau menceritakan segala masalahnya kepada konselor dengan nyaman gitu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mendorong eksplorasi diri konseli. Artinya konseli dapat mengungkapkan dirinya kepada konselor secara terbuka dan jujur. Dari pengungkapan ini, nah, tidak hanya informasi yang dapat diperoleh oleh konselor, namun konselor juga dapat memperoleh potensi maupun kelemahannya konseli ini. Selanjutnya, untuk mengkomunikasikan empati tentunya terdapat cara ya. Untuk mengkomunikasikannya ada cara yang verbal maupun cara yang non-verbal. Nah, untuk yang non-verbal ini konselor dapat dengan memperlihatkan sikap yang baik tentunya, sikap yang penuh perhatian saat proses konseling. Nah, hal ini karena biasanya untuk konselor membuat konseling merasa yakin dan percaya, maka konselor harus memperlihatkan sikap yang membuat konseli ini merasa yakin dan merasa dihargai. Hal ini karena konseli ini juga kadang ada beberapa konseli atau mungkin banyak konseli yang biasanya juga mengamati konselor. Dia mengamati apakah konselor ini bersungguh-sungguh berusaha memahami dirinya. Nah, dia mengamati ini dengan mengamati perilakunya konselor, yang perilaku non-verbalnya, sehingga harus memperhatikan bahasa non-verbal yang dilakukan agar dapat membangun hubungan yang baik dengan konseli tentunya. Nah, dalam perilaku non-verbal ini terdapat beberapa komponen perilaku yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan empati. Yang pertama ada kontak mata. Nah, kontak mata ini bisa berupa bagaimana cara konselor menatap konseli. Tentunya karena ada lebih banyak budaya di mana kita sopan ketika menatap langsung lawan bicara saat sedang mengobrol atau saat sedang berkomunikasi. Nah, sehingga konselor perlu untuk memberikan
tatapan atau memberikan semacam atensi penuh kepada konseli ini melalui kontak mata, sehingga konselor dapat menatap konseli ke arah titik tengah antara dua mata konseli dengan cara yang lembut dan mengalihkan tatapan matanya tiap beberapa saat mengikuti arah pandangan mata konseli begitu. Dan perlu diperhatikan juga tentunya dalam memandang ini tidak boleh melotot atau bahkan terlalu lama, karena itu bisa membuat konseling merasa gugup gitu. Selanjutnya, sikap badan. Nah, sikap badan ini harus diperhatikan oleh konselor karena sikap badan ini bisa juga diartikan sebagai keminatan seseorang begitu. Sehingga konselor ini harus tidak boleh mencondongkan badannya ke belakang saat sedang proses konseling, karena ini menunjukkan ketidakberminatannya terhadap konseli. Nah, kemudian sikap tangan dan kaki. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Perilaku nonverbal yang seperti berpangku tangan, bersedeku, atau bahkan selalu menggerakkan kakinya, ini perlu dihindari oleh konselor karena perilaku ini merupakan bentuk perilaku yang tidak berempati begitu. Kemudian perilaku yang sebaiknya dilakukan itu dengan cara menunjukkan posisi tangan, yaitu seperti meletakkan kedua tangan pada kursi atau meletakkannya di atas pangkuan gitu. Selanjutnya yaitu patching. Nah, patching itu merupakan tindakan mengikuti gerakan konseli. Artinya di sini konselor menyesuaikan perilaku nonverbal dirinya dengan perilaku nonverbal konseli, seperti menyesuaikan posisi duduk begitu. Lalu kemudian yang tidak kalah penting juga sentuhan. Nah, tentunya masih dalam batas-batas tertentu, sentuhan ini dapat digunakan sebagai bentuk konselor memberikan dukungan atau memahami konseli. Contohnya ketika menepuk-nepuk punggung konseli atau memegang tangannya saat konseli sedang menangis atau saat konseli kesulitan untuk mengungkapkan masalahnya. Nah, selain itu juga sentuhan yang dapat dilakukan seperti memeluk untuk memberikannya penguatan misalnya, atau dapat dengan menjabat tangannya sebagai bentuk memberikan selamat atau memberikan support penuh kepada konseli. Kemudian jarak fisik ini juga perlu diperhatikan oleh konseli, tentunya tidak terlalu jauh apalagi terlalu dekat ya. Kemudian biasanya secara umumnya yaitu sekitar 1 meter ketika duduk maupun berdiri. Kemudian konselor juga harus memperhatikan waktu. Tentunya konselor tidak boleh datang terlambat karena ini dapat membuat konseli merasa tidak diterima atau bahkan tidak dihargai. Kemudian mengkomunikasikan empati dengan cara verbal. Welch dan Gonzalez tahun 1999 mengusulkan 2 tataran empati secara verbal. Yang pertama yaitu konselor harus memahami cerita situasi, peristiwa, dan orang-orang yang terlibat dalam cerita konseli ini, beserta urutan dan hubungan, serta tema dari isi cerita yang diungkapkan oleh konseli. Kedua, konselor juga harus memahami makna yang disematkan oleh konseli dalam ceritanya itu. Glading pada tahun 1996 mengungkapkan ada 2 tahapan empati, yaitu empati primer dan empati tingkat lanjut atau empati tingkat tinggi. Pada empati primer ini konselor
mengkomunikasikan pemahaman dasar tentang apa yang dirasakan. Sedangkan empati lanjut ini merupakan kemampuan konselor untuk merefleksi perkataan konseli yang dikatakan konseli maupun yang tidak dikatakan konseli, namun dapat terlihat dari perilaku nonverbalnya konseli, begitu. Materi selanjutnya yaitu keterampilan berperilaku genuine. Nah, genuine ini merupakan bahasa Inggris. Dia berarti jujur, menjadi diri sendiri, bersungguh-sungguh, juga tulus. Artinya tulus dalam menolong orang lain. Nah, berarti dalam keterampilan pada konselor untuk berperilaku genuine ini, konselor diharapkan dapat menolong konseli untuk melakukannya tanpa mengharapkan sesuatu, melakukannya dengan ikhlas tanpa keterpaksaan. Namun konselor melakukannya karena senang ataupun karena menikmatinya. Dengan kata lain, konselor menolong dikarenakan motif intrinsik atau motif dari dalam. Konselor dapat mengkomunikasikan kesungguhan ini secara verbal maupun nonverbal. Jika secara nonverbal, konselor dapat mengkomunikasikan kesungguhan ini melalui kontak mata, ekspresi wajah, posisi badan, serta jarak fisik. Kemudian jika secara verbal, artinya konselor harus menjaga konsistensi dan kongruen antara kata-kata dengan perasaan serta tindakan yang dia lakukan. Nah, Cormier dan Cormier pada tahun 1991 mengungkapkan terdapat empat komponen perilaku yang menandakan perilaku genuine. Di antaranya ini yang pertama, pada perilaku nonverbal yang dapat ditunjukkan dalam genuine ini seperti kontak mata, senyuman, dan posisi duduk yang condong ke depan ke arah konseli. Perilaku ini ditunjukkan oleh konselor dilakukan secara diskret atau kadang-kadang tidak dilakukan secara terlalu sering, begitu, karena dikhawatirkan dapat membuat konseli merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu perilaku peran. Nah, pada perilaku peran ini konselor perlu untuk memperhatikan posisi perannya. Jika terlalu menekankan posisi yang dapat menciptakan jarak emosional dalam hubungan konseling, maka konseli ini dapat merasa terintimidasi atau parahnya dapat menjadi tidak suka terhadap konselor. Nah, sehingga konselor perlu untuk tidak terlalu menekankan pada perilaku nilai, otoritas, atau status yang mungkin dipersepsi secara sungguh-sungguh oleh konseling. Menurut Egan, tahun 1991, konselor yang sebenarnya atau yang asli ini merupakan mereka yang nyaman dengan dirinya sendiri. Mereka yang nyaman dengan dirinya sendiri dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Konselor yang asli juga tidak akan berubah bersama dengan orang yang berbeda. Artinya, konselor tidak harus mengadopsi peran baru agar dapat diterima oleh orang lain. Dapat juga berarti bahwa ketika konselor berada dalam sebuah lingkungan, maka untuk konseling, maka tentunya tidak boleh untuk konselor tersebut ikut terwarnai di dalamnya, begitu. Kemudian yang ketiga itu kongruensi berarti konsistensi terhadap kata-kata, tindakan, perasaan maupun pikiran. Konseling yang sensitif biasanya dapat dengan mudah dia menemukan konselor yang kongruen atau tidak kongruen. Jadi ketika konseli menemukan bahwa konselornya ini tidak
konsistensi terhadap perkataannya, maka konselor dapat merasa bahwa konselor ini tidak kompeten dan tidak tulus atau tidak bersungguh-sungguh saat melakukan konseling, sehingga konselor harus peka terhadap dirinya dan reaksi-reaksinya kepada konseling maupun reaksinya terhadap situasi yang sedang berlangsung. Nah, kemudian yang keempat yaitu keterbukaan. Rogers pada tahun 1984 merujuk keterbukaan sebagai sebuah transparansi, yaitu suatu kondisi yang ia gambarkan sebagai kesediaan untuk membuka diri secara jujur. Membuka diri dapat berarti bersikap positif maupun negatif. Nah, ada yang bersifat positif maupun negatif. Untuk yang bersifat positif ini biasanya konselor mengungkapkan kekuatan pribadinya, pengalaman keberhasilannya, serta pengalaman lain yang sama. Sedangkan untuk membuka diri yang bersifat negatif ini biasanya konselor menyatakan informasi mengenai keterbatasan dirinya, kegagalan, perilaku yang tidak tepat, maupun pengalaman yang tidak sama dengan konseling. Gitu. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Keterampilan konfrontasi. Pengertian dari keterampilan konfrontasi ini sendiri adalah keterampilan yang dilakukan oleh konselor ketika seorang konseli menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan yang diucapkan dengan ekspresi maupun gerak tubuh yang ditampilkan. Perlu digarisbawahi bahwa keterampilan konfrontasi ini sendiri bukan untuk mengintimidasi, akan tetapi membantu konseli untuk mencapai proses perkembangan. Beberapa tips yang harus diperhatikan oleh konselor saat melakukan konfrontasi. Yang pertama, seorang konselor harus memikirkan bagaimana menyampaikan pesan-pesan ganda agar dapat diterima oleh konseli. Yang kedua, seorang konselor tidak boleh menjudgment apabila menemukan seorang konseli yang berbicara tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga, seorang konselor harus pandai menggunakan keterampilan komunikasi nonverbal agar konseli dapat nyaman saat melakukan sesi konseling. Berikut ini adalah contoh dari keterampilan konfrontasi. Saya bahagia, mantan kekasih saya telah menemukan pengganti saya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu bahagia mantan kamu memiliki pengganti dari kamu. Tapi apa yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan ekspresi dan intonasi yang kamu sampaikan. Apakah sebenarnya kamu belum rela? Nah, respon dari konselor inilah yang merupakan contoh dari keterampilan konfrontasi yang dimiliki oleh guru BK atau konselor. Refleksikan inti dari percakapan. Rangkuman berfungsi mengumpulkan poin-poin penting dari isi pembicaraan serta melibatkan perasaan-perasaan yang diutarakan konseli. Seringkali konseli dalam pembicaraannya itu kurang sistematis, sehingga jika dibiarkan, konselor bisa kehilangan fokus dari pembicaraan tersebut. Maka dari itu, konselor dituntut untuk dapat merangkum isi pembicaraan konseli. Ada dua cara merangkum, yaitu rangkuman bagian dan rangkuman akhir. Contoh dari rangkuman bagian ini, konselor bisa mengawali kalimatnya dengan mengucapkan sementara ini atau sejauh ini, begitu. Kalau untuk yang rangkuman akhir, konselor bisa mengawali kalimatnya sebagai puncak dari pembicaraan kita atau sebagai simpulan akhir, begitu contohnya. Dan untuk keterampilan merangkum ini ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti perhatian terhadap apa yang diungkapkan oleh konseli, lalu bagaimana cara konseli dalam mengemukakan perasaannya tersebut, serta tujuan, waktu, dan efek dari pernyataan-pernyataan konseli.
Rangkuman yang tidak cermat akan menimbulkan kesalahan, misalnya seperti rangkuman yang lebih menggambarkan persepsi dari konselor daripada persepsinya konseli. Pada waktu merangkum, konselor harus mencoba memadukan semua butir-butir yang kurang jelas dan menyatakannya sesederhana mungkin dan sejelas mungkin, lalu meminta reaksi dari konseli terhadap kecermatan rangkuman tersebut. Keterampilan merangkum ini dinyatakan dalam bentuk pemberian respon dengan membuat rangkuman secara tepat terhadap semua isi pembicaraan konseli yang diungkapkan tadi. Nah, untuk itu, konselor harus mampu menyimak seluruh pembicaraan dengan baik, kemudian merangkumnya. Keterampilan pemecahan masalah. Pemecahan masalah akan efektif apabila konseli dan konselor telah mengeksplorasi seluruh dimensi dari permasalahan. Dalam pemecahan masalah, konselor hanya memfasilitasi atau membantu konseli untuk mengambil tindakan nyata ke arah pemecahan masalah. Ada 7 prosedur dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama, mengeksplorasi masalah. Mengeksplorasi masalah merupakan aktivitas untuk melihat berbagai dimensi yang mungkin terkait dengan masalah tersebut. Eksplorasi masalah biasanya terjadi pada awal hubungan konseling, tetapi dapat diintensifkan lagi ketika selama proses konseling berlangsung. Yang kedua ada memahami masalah. Memahami masalah berarti meningkatkan kesadaran tentang bagaimana berbagai aspek yang terkait dapat menyebabkan munculnya masalah tersebut. Pemahaman biasanya berkembang ketika perasaan-perasaan yang mengganggu ini dapat diatasi. Untuk membantu konseli memahami masalahnya, konselor di sini menggunakan keterampilan konfrontasi dan perilaku genuin. Yang ketiga, menentukan masalah. Menentukan masalah berarti menajamkan isu-isu yang diduga kuat menjadi penyebab munculnya masalah. Penajaman ini diperlukan agar dapat digunakan untuk memetakan masalah mana yang paling memungkinkan ditemukan solusinya. Yang keempat, curah pendapat. Secara esensial, curah pendapat berarti bahwa seluruh prosedur atau alternatif-alternatif yang dapat membantu memecahkan masalah dikemukakan tanpa dicela atau tanpa dikritik keefektifannya. Hal penting yang perlu dicatat adalah pentingnya tanggung jawab dari masing-masing pihak untuk mencurahkan ide-ide yang memungkinkan. Kelima, menilai berbagai alternatif. Pada langkah ini dikaji kaitan antara nilai-nilai dan kekuatan serta kelemahan-kelemahan konseli yang terkait dengan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dimunculkan melalui curah pendapat tadi. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh konseli yang terkait dengan berbagai isu pemecahan masalah sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Yang keenam, menetapkan alternatif yang terbaik. Penetapan alternatif yang terbaik merupakan keputusan final terhadap satu atau dua alternatif yang dipandang paling baik yang dipilih dari berbagai alternatif yang dimunculkan dari curah pendapat tadi setelah mempertimbangkan nilai-nilai, faktor-faktor kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh konseli. Masing-masing solusi tadi dipertimbangkan dan dibandingkan. Kira-kira alternatif mana yang terbaik yang diambil sebagai keputusan terakhir adalah alternatif yang dipandang sebagai solusi yang paling efektif dan paling mudah untuk dilakukan. Yang ketujuh yaitu melaksanakan alternatif yang telah ditentukan atau dipilih. Langkah terakhir dari pemecahan masalah adalah mendorong konseli untuk melaksanakan alternatif yang paling sesuai dengan nilai-nilai konseli, sesuai dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan paling sedikit melibatkan kekurangan atau kelemahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya.